Selamat sore Pak War. Apakah Pak Warnika sedang tidak sibuk hari ini? Sore Pak Saiful. Oh, kebetulan tidak, Pak. Baik, terima kasih Pak, karena Pak Warnika sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya dan juga saya ingin sedikit ngobrol terkait apa yang sedang saya alami akhir-akhir ini Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Saiful. Kalau boleh tahu, kira-kira mau ngobrol apa nih hari ini? Nah, saya ingin ngobrol terkait pekerjaan Pak. Jadi akhir-akhir ini saya merasa memiliki beban tugas yang sangat banyak, terutama tugas sekolah, kemudian juga tugas di rumah. Nah, sekarang juga sedang ada kegiatan kemah, belum lagi ada kegiatan PTS yang saat ini akan dilaksanakan. Jadi, saya ingin fokus mengerjakan satu persatu beban tugas saya dan juga dapat menyelesaikan semuanya, Pak. Oh, oke Pak Saiful. Jadi Bapak itu pengen tugas tersebut bisa dikerjakan dan dapat terselesaikan semua ya? Iya, Pak. Saya ingin menyelesaikan beban tugas-tugas saya yang ini. Semua tugas itu eh, pengennya saya bisa terselesaikan. Kemudian saya juga ingin menggali kekuatan saya yang dipunyai oleh saya atau dimiliki oleh saya ini apa gitu. Baik Pak, dengan situasi yang saat ini Pak Saiful hadapi, gimana nih perasaan Pak Saiful sekarang? Pak Saiful kan lagi banyak tugasnya, terkait tugas-tugas yang menumpuk dan banyak tersebut. Baik Pak. Mungkin yang saya rasakan ya kalau ditanya perasaan dan lain sebagainya, saya lelah Pak. Capek dan lumayan kepikiran juga dengan beberapa tugas yang begitu banyak dan numpuk seperti ini. Atau bisa jadi dikatakan saya lagi stres sih Pak. Karena terlalu mikirin pekerjaan yang belum terselesaikan begitu banyak. Iya Pak, saya bisa memahami perasaan Pak Saiful. Memang ya Pak, sepertinya dengan tugas yang lumayan menumpuk tersebut, pasti Bapak akan merasa lelah dan capek. Kira-kira dari beberapa tugas yang membuat Pak Saiful lelah, tugasnya seperti apa aja Pak? Mungkin karena agenda kegiatan saat ini bentrok Pak, kejar-kejaran waktu. Misalkan pada saat ini saya sedang melakukan kegiatan Gema Pramuka, kemudian ada Zoom meeting CGP juga, di sekolah juga sedang ada persiapan PTS, kemudian juga kita nanti, terutama saya kan SMP ya, kita Pak ya, jadi nanti ada Sulinjar atau pengisian survei lingkungan belajar di tanggal 25 September sampai 8 Oktober. Kemudian minggu kedua di bulan Oktober ada kegiatan P5. Kebetulan saya wali kelas selaku koordinator juga, Pak. Banyak deadline yang harus segera dikerjakan. Belum lagi beban saya di luar sekolah, Pak. Ya, terutama di rumah. Begitu banyak lah, Pak. Luar biasa ya Pak, begitu banyak tugasnya yang harus Pak Saiful kerjakan. Dan sangat menumpuk sekali tugas-tugas yang Pak Saiful hadapi ya. Tapi menurut Pak Saiful, adakah keresahan dari beban-beban tugas tersebut? Ya, kalau dibilang eh, resah ya, Pak. Ya, pasti resah, Pak. Mungkin saya resahnya jika tugas-tugas saya ini sudah dekat dengan deadline. Khawatir saya tidak dapat menyelesaikannya, kemudian saya juga resah jika ada tugas yang bentrok. Nah, skala prioritasnya mana nih yang saya harus dahulukan? Apakah saya harus mendahulukan kerjaan A atau B dulu? Padahal semua tugas itu penting. Jadi saya bingung untuk itu Pak. Betul Pak Saiful. Semua tugas yang tadi Pak Saiful ceritakan, saya paham dan semuanya penting. Dari beban pekerjaan yang menumpuk itu, misal nih, jika saya buatkan level beban 1 sampai 10, kira-kira
beban Pak Saiful itu ada di level berapa ya? Kalau menurut saya sih beban level saya dari 1 sampai 10, saya di angka di level 9 lah Pak untuk beban Baik, saya ini. luar biasa ya Pak, hampir maksimal. Pak Saiful sudah memiliki level 9. Kira-kira Pak Saiful dalam posisi yang bagaimana nih? Sudah yang bagaimana sih posisinya? Posisi saya itu karena sudah di level 9 Pak, jadi saya sangat stres, resah juga dengan beban tugas saya itu. Oh begitu ya. Sekarang dari level 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam penyelesaian tugas yang ingin Bapak selesaikan? Untuk posisi sekarang dalam penyelesaiannya saya di angka 6 Pak, karena masih banyak yang belum saya kerjakan dan selesaikan. Baik Pak Saiful, menurut Pak Saiful nih, kan sudah mencapai level 6 dalam pengerjaan tugasnya. Nah, sekarang apa sih kekuatan yang Pak Saiful punya agar bisa lebih dari level 6 dalam pengerjaan beban dan tugas Bapak? Kebetulan saya punya kekuatan atau punya yang saya miliki kekuatannya itu manajemen diri Pak, manajemen waktu dalam menyelesaikan tugas, kemudian dapat melakukan komunikasi yang baik dengan rekan dan juga relasi, dapat berkolaborasi juga dengan rekan sejawat di dalam tim. Nah, kekuatan itu lumayan terbantu untuk mencapai keadaan yang saya inginkan Pak, dalam level 6 ini. Nah, betul Pak. Pak Saiful sudah merasa mempunyai kekuatan yang tadi Bapak ceritakan. Kira-kira rencana apa nih yang akan Bapak Saiful lakukan ke depannya dalam menyelesaikan tugas beban yang tadi Pak Saiful rasakan? Saya akan membuat apa ya Pak, skala prioritas dulu deh Pak. Jadi saya ingin tugas-tugas mana dulu yang perlu saya selesaikan atau dahulukan. Kemudian mana yang urgent atau yang genting untuk segera dibuat. Kemudian saya juga nanti ingin berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim. Karena di dalam beberapa tugas itu ada timnya atau kelompoknya Pak. Kayak panitia kema kan ada timnya, kemudian panitia TPS juga ada timnya, kemudian ada kegiatan P5 juga ada koordinator-koordinator dan juga timnya. Nah, agar saya bisa membagi tugas dengan rekan-rekan dan juga tugas pun lebih cepat dan dapat terselesaikan dengan baik seperti itu Pak. Baik Pak, itu rencana yang bagus. Jadi rencana tentang membuat skala prioritas dan kolaborasi dengan teman-teman Pak Saiful tadi, sekiranya yang dapat dilakukan Pak Saiful dalam waktu dekat ini apa nih? Saya akan melakukan kolaborasi dulu, Pak, dalam waktu dekat dengan rekan sejawat. Kemudian membagi tugas dengan teman rekan sejawat saya untuk menyelesaikan tugas dengan tim lah, sehingga tugas itu dapat dibagi dan juga diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu. Oke, kira-kira kapan nih Pak Saiful akan mulai melakukannya? Yang tadi rencana yang sudah Pak Saiful bicarakan. Kapan ya Pak waktunya? Tentunya dengan deadline yang begitu banyak, saya pikir saya akan mulai besok, Pak. Saya akan ngobrol dan koordinasi lah dengan teman rekan sejawat dan juga panitia PTS penilaian tengah semester, kemudian kegiatan P5 juga untuk membagi tugas agar dapat terselesaikan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, Pak. Baik Pak Saiful. Kira-kira menurut Pak Saiful, siapa nih yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Pak Saiful tersebut? Saya akan mintai dukungan sama rekan sejawat, Pak. Nah, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membagi tugas-tugas agar dapat terselesaikan sesuai dengan deadline gitu kan. Tentunya untuk menjaga komitmen saya juga, Pak. Betul Pak. Baik Pak Saiful, dari obrolan yang tadi kita sudah lakukan, kira-kira nih apa yang
Pak Saiful dapatkan dari obrolan ini? Ya, saya dapat tentunya solusi dan juga pencerahannya Pak dari coaching ini dengan Pak Warnika. Saya dapat menemukan kekuatan yang saya punya, kemudian saya juga dapat menjawab tadi solusi segala macam yang saat ini ada di pikiran saya dan juga bikin saya agak stres. Kemudian saya juga bisa menggunakan manajemen diri saya, kemudian manajemen waktu saya, serta dapat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga saya rasa tugas-tugas ini yang numpuk ini bisa terselesaikan dan tidak membuat saya stres seperti itu, Pak. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih nih sudah melakukan sesi coaching ini. Saya tunggu ya Pak rencana aksi dan tindak lanjut yang tadi Pak Saiful sudah bilang. Semoga segera dilakukan untuk mengurangi keadaan masalah beban tugas yang Pak Saiful miliki ya. Terima kasih banyak juga saya ucapkan Pak Warnika nih udah mau meluangkan waktunya, sudah memberikan coaching kepada saya agar saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang akhir-akhir ini saya hadapi. Kemudian semoga dengan langkah-langkah ini bisa mengurangi beban saya dan juga bisa terselesaikan semua sesuai dengan tenggat waktunya, Pak. Terima kasih banyak Pak Warnika atas waktunya. Sama-sama Pak Saiful. Saya tunggu ya berita baiknya. Oke Pak. Sekarang Pak Warkah, Iya, 12 ini menit. dilanjutkan nggak di stop kan kata Pak Lanjut, Ugan? lanjut. Ya, Mau bikin oke. refleksi dulu nggak? 3 menit. Eh, boleh. Refleksinya, oke. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Ya, menurut saya alhamdulillah Pak, saya sudah melaksanakan semua alur tirta. Kemudian saya juga menemukan solusi atas masalah sendirilah antara coach dan coachnya tuh. Terutama Ya, coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, dan juga oke. bisa mengarahkan lanjut ya Pak. Lanjut Pak. Udah cukup Pak? Eh, untuk apa yang perlu Diperbaiki. masih diperbaiki ya mungkin yang perlu ditingkatkan adalah saya harus melatih diri untuk hafal alur dari tirtanya gitu Pak untuk perencanaannya dan juga mengarahkan agar si coach ini bisa menemukan solusinya. Kemudian untuk tetap kehadiran penuh, saya rasa saya hadir sepenuhnya dalam proses coaching, Pak. Jadi sebelumnya saya akan membuat catatan alur coaching dan coaching, kemudian saya akan fokus selama proses coaching agar dapat memahami dan menyampaikan dan memahami dan paham dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian akhirnya saya bisa memberikan pertanyaan berbobot dan juga tercapai apa yang diinginkan oleh coaching. Betul Kemudian Pak. di yang terakhir apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya? Ya tentunya untuk memperbaiki kemampuan saya sebagai coach adalah berlatih, berlatih, dan berlatih, Pak. Itu, Pak. Luar biasa Pak. Satu lagi nih yang bawah. Apa yang Anda Yang rasakan saat di terakhir, coaching? Gimana yang perasaannya saya Pak? rasakan saat di coach adalah memang benar-benar seperti di coach oleh saya. Karena saya sudah memantik coach agar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan juga apa ya mengungkapkan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh coach itu. Itu aja, Pak. Sama Pak Wat. Halo Pak Wat. Monitor. Suara saya sempat bocor nggak tadi? Ada orang ngomong. Ada sih sedikit tapi nggak apa-apa. Udah hilang lagi. Iya. Siapa? Udah siap. Oke, siap.
Oke, ya. Ya, Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam, Pak War. Ya, Pak Saiful mohon izin, apa Pak Saiful ada waktu karena ada yang mau saya obrolin nih. Kebetulan sudah selesai semua, Pak. Tugas saya ngajar. Ini lagi santai lah. Lagi santai, jadi bolehlah, Pak. Silakan mau coaching apa nih untuk hari ini. Siapa? Terima kasih banyak nih. Pak Saiful, saya sebetulnya sedikit mau cerita tentang ada satu masalah salah satu siswa saya, namanya Ilham. Dia saya anggap sebagai salah satu dari siswa yang berprestasi di kelas. Dia itu peringkat kelima, Pak. Namun akhir-akhir ini dia sering terlambat ke sekolah karena harus membantu orang tuanya berjualan di pagi hari dan hal ini mulai berdampak pada prestasinya. Baik, Pak. Jadi tujuan Bapak menemukan solusi agar si Ilham ini bisa hadir tepat waktu dan juga bisa kembali ya menaikkan prestasinya. Sayang sekali Pak ya si Ilham ini. Iya, Oh, Pak. padahal anaknya berprestasi itu. Iya, Pak. Jadi Nah, eh, saya harap tanpa mengabaikan tanggung jawab si Ilham itu, Bapak bisa menemukan solusinya seperti itu. benar, Pak. Saya tuh ingin Ilham itu bisa membantu orang tuanya, tapi untuk pendidikannya harus tetap fokus, Pak. Saya rindu sekali melihat dia itu aktif di kelas, sering ngejawab pertanyaan guru, sampai akhirnya dia mendapatkan kesempatan ranking 5 Pak di kelas, Pak. Dia juga menunjukkan potensi yang baik di hampir semua mata pelajaran, Pak. Tapi karena akhir-akhir ini dan saya melihat situasinya Ilham sudah mulai disibukkan dengan berdagang membantu keluarganya, saya takut jika situasi ini berlanjut, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Oh, jadi masalah utama dari Ilham ini akhir-akhir ini sering terlambat ya Pak, karena bantu orang tua. Akhirnya Pak Warika tidak melihat Ilham yang aktif, kemudian bertanya dan juga menjawab, kemudian akhirnya prestasi Ilham ini merosot di ranking 5 ya Pak. Nah, Iya, Pak. apakah Bapak sudah mencari tahu lebih dalam tentang situasi yang sebenarnya yang dirasakan oleh Ilham ini? Sudah, Pak. Sempat saya kemarin itu berbicara dengan Ilham. Menurut Ilham, dia tuh merasa tertekan. Saya paham posisi Ilham sebagai anak pertama. Dia punya 2 adik dan orang tuanya bisa dianggap tuh sudah tidak mampu kerja, Pak. Jadi dia dianggap sebagai tulang punggung, Pak. Ya, saya sedikit terharu pada saat mendengar cerita Ilham bahwa dia harus membantu orang tuanya yang hanya memiliki warung kecil, di mana orang tuanya sudah tidak bisa bekerja, sehingga orang tua Ilham dan adik-adik Ilham sangat bergantung pada Ilham untuk menjual makanan dan minuman di pagi hari, termasuk sebelum pergi ke sekolah. Jadi Ilham itu merasa sangat bertanggung jawab untuk membantu ekonomi keluarganya, Pak. Pasti sangat berat dan juga pilihan yang sulit ya Pak bagi Ilham juga. Di satu sisi dia juga harus membantu orang tuanya, di satu sisi juga dia harus mementingkan pendidikannya juga. Jadi gini, Iya, Pak. apakah dia juga berbicara tentang bagaimana perasaannya terkait dengan sekolah dan pelajaran, Pak? Iya, kemarin Ilham itu cerita, dia itu masih ingin, Pak, bahkan sempat ingin mendapatkan peringkat pertama, Pak. Dia ingin sekali kembali aktif di kelas itu. Dan tidak memungkinkan karena kejadian ini, Ilham mungkin bisa keluar dari 10 besar, Pak. Karena saya sering kali melihat Ilham
merasa lelah setelah berjualan. Kadang-kadang Ilham juga cerita, dia tidak bisa belajar Pak selesai berjualan, ataupun mengerjakan tugas dari guru-guru. Dia merasa sangat bersalah kalau misalkan tidak jualan, tapi dia juga ingin berprestasi Pak. Sangat dilematis sekali Pak ya bagi Ilham ini. Karena sangat sulit memahami perasaan Ilham itu. Dan juga Bapak juga harus memahami perasaan Ilham. Karena itu sangat penting. Apakah Bapak melihat ada kemungkinan untuk mencari alternatif bagi Ilham? Contoh misalkan meminta anggota keluarga lain yang ada di situ untuk membantu berjualan di pagi hari. Iya Pak, saya sempat menyampaikan seperti itu ke adiknya Ilham. Dan ternyata Ilham itu bicara seperti ini, adiknya baru kelas 1 SD Pak, dan yang kecil itu masih bayi. Jadi menurut Ilham itu masih belum memungkinkan Pak. Saya baru menawarkan pilihan bahwa untuk menggantikan jualan itu adiknya saja. Tetapi Ilham pikir itu tidak efektif Pak. Namun saya akan mencoba membahasnya dengan orang tua Ilham Pak. Baik Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantunya beradaptasi dengan eh, segala peristiwa yang sekarang-sekarang ini, akhir-akhir ini Ilham rasakan, seperti pilihan yang dilematis untuk mementingkan pendidikannya ataukah tetap membantu orang tua. Iya Pak, saya kemarin diskusi dengan guru ini Pak, PAI, dan saya mulai berpikir ini membuat pertemuan Pak dengan Ilham dan tentu saja ditemani oleh orang tuanya. Jadi saya akan mencoba membahas perihal ini tentang pentingnya pendidikan Ilham kepada orang tuanya, bahwa memang Ilham sebagai anak tertua, tapi juga Ilham berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Dari situ saya akan mencoba menawarkan beberapa teknik manajemen untuk Ilham, dan saya juga akan menjelaskan lebih detail bahwa kalau lulus pendidikan di tingkat SMK tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar kepada Ilham dan juga kepada orang tuanya, Pak. Jadi semoga pertemuan tersebut bisa memberikan solusi untuk kami, khususnya untuk Ilham, Pak. Ide yang sangat bagus, Pak. Jadi Bapak bisa melibatkan orang tua Ilham juga terkait pentingnya pendidikan nanti, terutama di jenjang SMK ini, Pak ya, agar Ya, mereka nanti paham dan juga mengerti bahwa betapa berharganya pendidikan bagi masa depan anak mereka. betul, Pak. Saya juga rencananya menawarkan dukungan akademis sebagai wali kelas karena saya melihat semangat Ilham walaupun walaupun masih mendapatkan peringkat 5, tapi saya melihat semangatnya untuk mengalahkan peringkat 1, 2, 3 besar. Mungkin saya juga akan menjadwalkan sesi bimbingan tambahan untuk Ilham, Pak, sehingga Ilham bisa mendapatkan materi yang hilang dan tetap menjaga prestasinya. Bagus sekali itu Pak War. Itu akan sangat membantu Ilham khususnya. Tapi apakah ada cara lain yang Bapak pikir bisa dilakukan untuk eh, meringankan beban Ilham? Teman guru-guru dan memberitahukan guru yang mengajar di kelas Ilham, saya akan tahu bahwa Ilham sekarang sudah menjadi tulang punggung keluarganya. Semoga dengan itu teman-teman guru bisa lebih fleksibel dengan memberikan tugas dan tenggang waktu tugas yang diberikan untuk Ilham, Pak. Itu langkah yang sangat baik Pak. Nah, komunikasi di antara para guru juga penting agar
semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tantangan yang dihadapi oleh Ilham. Saya juga merekomendasikan untuk mencari program beasiswa atau dukungan lain yang mungkin bisa membantu keluarganya, Pak. Iya Pak, sempat terpikir juga untuk mencari program beasiswa. Saya rencananya akan mengajukan hal ini kepada kepala sekolah Pak. Saya yakin dengan setidaknya saya cerita hal tersebut kepada pihak sekolah akan memberikan beasiswa khusus untuk Ilham selain dari PIP Pak. Hal ini saya anggap dan semoga ini terjadi Pak, lekas terjadi, bisa menjadi sumber motivasi tambahan bagi Ilham agar tetap fokus pada pendidikannya. Baik Pak Warnika, jadi Bapak bertanggung jawab ya untuk melakukan percakapan dengan Ilham dan orang tuanya. Apakah Bapak merasa bisa melakukannya? Saya merasa bisa Pak. Saya setelah melihat ekonomi keluarga Ilham dan melihat keseriusan Ilham, saya sudah berkomitmen kepada diri saya. Saya akan mengatur pertemuan dengan Ilham beserta kedua orang tua secepatnya. Saya juga akan menyiapkan beberapa poin diskusi pada saat di forum guru agar bisa mendapatkan solusi yang jelas dan praktis. Saya ingin memastikan bahwa Ilham merasa didukung dan tidak terbebani di sekolah, Pak. Pak, saya sangat percaya dengan Pak Warnika dapat melakukan itu. Pastikan untuk mengikutinya dengan pertemuan lanjutan agar bisa memantau kemajuan Ilham dan mendapatkan umpan balik dari orang tua dan juga Ilham. Jangan hanya stuck sekali, harus ada pertemuan-pertemuan lanjutannya. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Saiful, saya pasti akan melakukan secepatnya. Semoga dengan langkah-langkah ini Ilham bisa lebih baik dalam mengatur waktu dan mencapai prestasi akademiknya. Sama-sama Pak Warnika, saya yakin dengan dukungan yang tepat Ilham akan mampu mengatasi tantangannya. Semoga Ilham bisa kembali fokus di dalam pendidikannya dan juga bisa kembali berprestasi tentunya dengan tadi solusi yang sudah Pak Wardika berikan. Semoga pertemuan berikutnya memberikan hasil yang positif ya Pak. Siap Pak, ya saya akan segera menghubungi Bapak jika sudah bertemu dengan orang tuanya dan semoga pertemuan berikutnya sudah mendapatkan hasil yang positif Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Saiful. Ya, sama-sama Pak Wardika. Refleksi Pak. Berapa menit? Dapat berapa menit? Tadi saya berapa menit ya? Tadi Pak Saiful berapa sih? Saya nggak ngitung Pak, tapi 10 lebih sedikit ya. Iya cukup berarti. Minimal 10. Apa yang sudah berjalan baik? Eh, Iya saya Pak. secara tidak sadar mulai mengembangkan narasi narasi menjadi lebih luas. Iya. Oh, tanggung ya refleksi ya. Iya. Yang berjalan baik. Ya, tanggung Pak. Tanggung ya. Saya merasa karena ini kejadian nyata di saya dapat memahami posisi Ilham. Jadi sedikit banyak saya adalah pelaku yang nyata di sini tuh. Koci nyata saya tahu sini. Dan itu menurut saya baik. Gitu. Terus juga Pak Saiful ngerasa nggak sih udah masuk ke cerita gitu? Ya Pak. Iya, iya Pak. Betul. Nah, yang perlu ditingkatkan adalah eh, kalau memang cerita eksekusi nyata ya, saya harusnya sudah mengadakan pertemuan dengan keluarga Ilham. Dan setidaknya Ilham itu seminggu sekali tidak telat lah. Nah itu yang perlu ditingkatkan. Terus kesadaran penuhnya itu kesadaran penuh dari coachnya ya. Pak Saiful itu menunjukkan kesadaran penuh loh. Mulai ikut cerita saya. Pak Saiful mulai mengeksplorasi bahwa apa yang kita lakukan itu beneran terjadi
dan Pak Saiful adalah coach saya. Ngerasa nggak? Iya, betul Pak. Nah ya itu. Dan apa yang perlu ditingkatkan? Ya jelas. Tadi kan yang perlu ditingkatkan adalah saya kurang in touch ke Ilham. Yang bagaimana meningkatkannya? Sepertinya mulai dari pulang dari Bandung, saya akan nyoba ngobrol sama Ilham itu. Dan ini cerita Ilham ini benar-beneran terjadi, Pak. Ya, Iya. real ya Pak. Dia real, dia jualan dan tiap hari datang jam 8 dia. Disuruh apapun dia mau. Disuruh apapun mau dia. Tadi pagi dia datang sini, Pak, saya datang jam 8.15. Tugasnya apa? Saya bilang tuh cuci motor saya aja gitu. Dan dia mau. Itu. Nah, terus untuk ya apa yang dirasakan saya saat di coaching? Saya ngerasa saya ngobrol dengan guru senior. Ngerasa nggak? Iya, Iya Pak, betul. iya. Saya ngerasa ngobrol dengan guru senior dan itu melegakan. Walaupun usia kita, saya lebih senior sih. Ya, terima kasih Pak Sepul ya. Iya, terkadang Dan Pak coaching War, itu butuh penguatan saja. Terkadang laki-laki itu betul. tahu apa yang dilakukan, tapi kita, saya pribadi butuh penguatan saja. Iya, betul. Iya. Cukup ya Pak? Nanti berapa menit Pak durasi perekamannya Pak? Kurang tahu Pak, yang eh, tadi Oh yang sih yang tahu megangnya. katanya langsung ke Pak Ugan masuknya. Oh gitu. Tapi kurang lebih Kalau kita 10 menit lebih lah tadi sih untuk mm-mm, cakapan. ditambah refleksi juga cukup. Minimal tuh 10 sih. Ya cukup, balik dah ke ruangan. Jadi oke kita matikan ya Ya. recordernya. Mm-mm. Ya, Pak. Terima kasih Pak, ya, Pak Saiful ya. Keren. Sama-sama Pak War, saya juga terima kasih banyak. Bu Dewi, makasih sudah menyimak. Pak Ugan, Ya. terima kasih sudah Terima menyimak. kasih Bu Dewi, Pak Ugan.